Bagaimana keadaan Ananda semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDP. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel, yaitu siswa dapat memahami konsep persamaan linear dua variabel. Siswa dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran. Dan siswa dapat menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel khusus. Dan yang keempat, yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita pelajari lebih lanjut tentang SPLDP, kita harus mengenali dulu apa itu persamaan linear, apa itu sistem persamaan linear, dan apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Kita langsung saja. Nah, apa itu persamaan linear? Persamaan linear itu adalah sebuah persamaan yang hanya mempunyai variabel berpangkat 1. Ingat ya, berpangkat 1. Persamaan linear, ini ada contohnya, kemudian yang ini ada contoh bukan persamaan linear. Kita lihat di sini. Persamaan linear itu ada 2x ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian ada 3x tambah 4y sama dengan 11. 3a tambah 4b tambah 2 sama dengan 5c. Nah, semua variabelnya itu berpangkat 1. Variabelnya itu ada x, y, kemudian ada a, b, c, dan boleh dilambangkan dengan huruf lainnya atau notasi lainnya. Itu yang disebut dengan variabel ya. Nah, kemudian yang bukan persamaan linear, x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, dia berpangkat 2. Sementara yang kita ketahui bahwa persamaan linear yaitu sebuah persamaan yang mempunyai variabel berpangkat 1. Nah, dia berpangkat 1. Jadi, yang tidak berpangkat 1 sama dengan ini berpangkat 2, itu bukan persamaan linear. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear itu adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang bekerja bersamaan. Yang bagian ini contoh dari persamaan linear, kemudian yang ini ada contoh dari sistem persamaan linear. Untuk sistem persamaan linear itu ada 3x tambah 4y sama dengan 11. Kemudian ada 4x dikurang y sama dengan 2. Berbeda ya bentuknya dengan yang persamaan linear yang ini. Cuma di sini ada 2x tambah 3 sama dengan 5. Ini bukan termasuk dalam sistem persamaan linear, tapi dia persamaan linear. Tapi kalau untuk yang 3x tambah 4y sama dengan 11, ini termasuk dalam persamaan linear dan juga sistem persamaan linear. Nah, sini ada catatan, jika terdapat dua variabel, maka dibutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikannya. Kalau ada dua variabelnya, berarti ada dua bentuk persamaan. Nih, persamaan sama dengan ini persamaan namanya. Kemudian yang ini juga persamaan namanya. Ini satu persamaan, ini persamaan yang kedua. Baru bisa kita selesaikan dalam bentuk sistem persamaan linear. Nah, ini yang akan kita pelajari. Apa itu SPLDP atau apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Sistem persamaan linear dua variabel yaitu sistem persamaan linear yang memiliki dua variabel. Nah, variabelnya ada dua. Nih, contohnya X dan Y. Dua kan variabelnya. Nah, untuk menentukan SPLDP ini itu ada 4 cara. Yang pertama dengan metode grafik, kemudian ada metode eliminasi, kemudian ada metode substitusi, dan yang terakhir ada metode campuran. Untuk lebih jelas, nanti kita akan melanjutkan.
Nah, ini sebelum kita masuk ke bentuk metode untuk menyelesaikan, ini ada bentuk umum dari sistem persamaan linear. Yang pertama ada AF tambah BY sama dengan C. Kemudian ada PR tambah QY sama dengan R. Di mana X dan Y itu adalah variabel yang belum diketahui nilainya. Kemudian ada A, B, P, dan Q itu koefisien dari variabel, merupakan bilangan real. C dan R itu merupakan konstanta. Oke, kita mulai. Ini untuk metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Langkah-langkah untuk mencari penyelesaian dari SPLDP dengan metode grafik itu yang pertama, kita tentukan titik potong setiap persamaan terhadap sumbu koordinatnya. Titik potong sumbu Y dengan syarat Y sama dengan 0. Nah, kemudian titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Kemudian, buatlah garis dengan cara menghubungkan kedua titik potong pada sumbu koordinat untuk setiap persamaan. Nah, kalau masih dalam bentuk ini kita masih bingung ya. Kita lanjut ke contoh, biar lebih jelas. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari X dikurang Y sama dengan 3 dan 2X ditambah Y sama dengan negatif 6 dengan metode grafik. Nah, untuk yang pertama, kita selesaikan dulu. Persamaan yang pertama ada X dikurang Y sama dengan 3. Nah, seperti petunjuk tadi, kita harus langkah yang pertama yaitu kita gantikan X dengan 0. Nah, kalau kita gantikan X-nya dengan 0 dari persamaan ini, nanti kita akan mendapatkan nilai Y. Nah, kemudian langkah berikutnya kita gantikan lagi Y-nya ini, ya Y-nya sama dengan 0, maka akan kita dapatkan nilai X. Nanti kita akan mendapatkan nilai X dan Y, berapa titik koordinat untuk X dan berapa titik koordinat untuk Y. Nanti kita hubungkan setiap titiknya atau setiap titik koordinatnya, maka kita akan dapat sebuah garis. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi untuk persamaan yang kedua. Gantikan X sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai Y. Kemudian kita gantikan lagi Y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X. Nanti kita juga akan mendapatkan berapa titik koordinat tersebut. Kita masukkan ke dalam bentuk koordinat kartesius ini. Nah, selanjutnya nanti kita akan mendapatkan berapa himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurangi Y sama dengan 3 dan 2X ditambah Y sama dengan negatif 6. Kita mulai. Untuk yang pertama, kita gantikan untuk persamaan X dikurang Y sama dengan 3. Kita gantikan X sama dengan 0. Dan persamaan X dikurang Y sama dengan 3. Gantikan X-nya dengan 0. Berarti yang ini 0 dikurang Y sama dengan 3. Nah, 0 dikurang Y, karena kita mau mencari nilai Y, kita pindah luaskan. Berarti di sini sisa tinggal masih ada Y, kemudian ini menjadi negatif 3. Nah, sudah kita dapatkan. Jika X-nya 0, maka didapatkan Y-nya negatif 3. Kita pindah ke sini, negatif 3. Maka kita buat dalam bentuk X dan Y. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Kita buatkan titiknya di sini dulu. X-nya 0 ini sumbu X, X-nya 0 di sini, kemudian Y-nya negatif 3. Untuk sumbu Y-nya bawah, berarti 3-nya di sini ya. Nah, kita tandai dulu. Sini. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk yang
Y-nya gantikan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Dimana persamaannya ada X dikurang Y sama dengan 3. X-nya tetap, Y-nya kita gantikan dengan 0. X dikurang 0 sama dengan 3. X sama dengan 0 ya, kita pindah ruaskan, berarti sini sisa X-nya 3. Berarti jika Y-nya 0, maka dapatkan X-nya 3. Di sini 3. Kita buatkan dalam bentuk X 3 Y 0. Kita buatkan titik di koordinat kartesius ini. X-nya 3, berarti di sumbu X ya, di sini. Kemudian Y-nya 0, berarti di sini. Nah, kita hubungkan titiknya. Nah, sudah kita buatkan satu garis. Nah, kita lanjutkan lagi untuk persamaan yang kedua. Sama dengan yang tadi, kita gantikan X sama dengan 0 dengan persamaan 2X ditambah Y sama dengan negatif 6. 2, X-nya kita gantikan dengan 0. 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan negatif 6. 2 dikali 0, 0. Ditambah Y sama dengan negatif 6. Y sama dengan negatif 6. Nah, berarti jika X-nya 0, Y-nya negatif 6. Pindahkan sini. Y-nya negatif 6. X-nya 0, Y-nya negatif 6. Nah, berarti titiknya di sini X-nya berarti tetap di sini 0, kemudian Y-nya negatif 6. Berarti di bawah, kita bikin titiknya di sini loh. Nah, kita lanjutkan. Untuk menggantikan Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 dengan persamaan 2X 2X ditambah Y sama dengan negatif 6. Y-nya kita gantikan 0, X-nya tetap, berarti 2X ditambah 0 sama dengan negatif 6. 2X sama dengan negatif 6. Nah, sini X, 2-nya kita pindah ruaskan. Kalau perkalian pindah ruas jadi bagi. Berarti negatif 6 dibagi 2. X sama dengan 6 dibagi 2, 3. Negatif dibagi positif, negatif. Berarti negatif 3. X-nya 0, Y-nya 0, X-nya sama dengan negatif 3. Di sini terdapatkan negatif 3. Negatif 3, 0. Nah, X-nya negatif 3, berarti sini. Kemudian Y-nya 0, berarti di sini titiknya ya. Kita tarik garisnya. Nah, di sini sudah kita dapatkan 2 buah garis.
Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita lihat di mana terdapat titik potong atau titik temunya dua garis tersebut. Dari garis ini garis untuk yang ungu ini garis untuk persamaan 2x ditambah y sama dengan negatif 6. Kemudian yang oranye ini untuk persamaan x dikurang y sama dengan 6. Nah, kita mendapatkan titik potong dari dua garis ini itu ada di sini. Berarti kita lihat kata ini adalah di X itu negatif 1, kemudian di Y-nya negatif 4. Berarti untuk himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut itu adalah negatif 1, negatif 4. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh berikut. Perhatikan untuk contoh yang kedua. Ini ada tentukan himpunan penyelesaian dari X dikurang Y sama dengan 1 dan 2X dikurang Y sama dengan 4. Ini untuk persamaan yang pertama, kemudian ini persamaan yang kedua. Masih sama dengan yang tadi, masih sama dengan contoh yang pertama tadi. Kita gantikan dulu X dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai Y. Kemudian kita gantikan Y sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan nilai X-nya. Kita langsung saja. Ini kita gantikan X sama dengan 0. Dimana persamaannya X dikurang Y sama dengan 1. Untuk X kita gantikan dengan 0. Di sini 0 dikurang Y sama dengan 1. Ini artinya Y sama dengan negatif 1. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 1. X 0, Y-nya negatif 1. Kita buatkan titiknya di sini. X-nya 0, Y-nya 1, negatif 1. Berarti di sini ya. Nah, lanjut. Kita gantikan lagi Y-nya yang sama dengan 0. Y sama dengan 0. Persamaannya masih tetap sama. X-nya tetap. Y-nya digantikan dengan 0. Berarti X dikurang 0 sama dengan 1. X sama dengan 1. Ini berarti X-nya 1, Y-nya 0. Atau jika Y-nya kita gantikan dengan 0, maka akan didapatkan nilai X-nya itu 1. Di sini X-nya 1, Y-nya 0. Berarti titiknya X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita tarik garisnya dulu. Untuk persamaan yang pertama. Nah, ini merupakan garis untuk persamaan pertama, yaitu X dikurang Y sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk persamaan yang kedua. Sama dengan yang tadi, X-nya kita gantikan dengan 0. Persamaannya 2X dikurang Y sama dengan 4. X-nya kita gantikan dengan 0. 2 tetap, X-nya gantikan dengan 0. Kemudian Y dikurang Y sama dengan 4. 2 dikali 0, 0. Dikurang Y sama dengan 4. Nah, ini berarti Y sama dengan negatif 4. Nah, kenapa bisa jadi negatif 4? Ini kan 4. Kemudian di sini kan ada tanda negatif. Ini artinya 0 dikurang Y. 0 dikurang Y, 0-nya kita pindah ruaskan dulu, sisanya kan negatif Y sama dengan 4. Sisanya kan negatif Y
sama dengan 4 kan. Nah, kita pindah ruaskan ini. Yang negatif ini. Negatif ini kita pindah ruaskan. Maka di sini sisanya Y sama dengan, nah karena ini artinya negatif 1 dikali Y, tapi satunya tidak pernah ditulis. Sisa di sini ada Y, kemudian negatifnya itu dipindah ruaskan, berarti sini dibagi negatif 1, karena kalau perkalian kita pindah ruaskan menjadi pembagi. Terus ingat ya, kemudian ada pembagi kalau pindah ruaskan jadi perkalian. Kalau penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Nah, makanya di sini jadi 4 dibagi 1, 4. Kemudian positif bagi negatif, negatif. Makanya di sini menjadi Y sama dengan negatif 4. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Di sini kita sudah mendapatkan jika X-nya 0, Y-nya negatif 4. Berarti di sini negatif 4. X 0, Y-nya negatif 4. Jadi kita buat titiknya di sini dulu. X-nya 0, berarti di sini. Kemudian Y-nya negatif 4 turun. Sini negatif 4. Lanjut, kita gantikan lagi Y sama dengan 0. Masih tetap sama. 2X dikurang Y sama dengan 4. 2X tetap karena kita cuma menggantikan nilai Y-nya saja. Nilai Y kita gantikan dengan 0, kemudian sama dengan 4. 2X 0-nya pindah ruas, tetap ya, sini 4. Nah, kemudian di sini karena kita mencari nilai X, di sini ada 2X, kita pindah ruaskan 2-nya. 2 ini kita pindah ruaskan. Maka jadi X sama dengan 4. Nah, karena dia perkalian, berarti pindah ruas menjadi tanda bagi. Bagi 2. X sama dengan 4 dibagi 2, 2. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 2. Dapatkan di sini 2. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, di sini X-nya 2, di sini Y-nya 0. Berarti di sini ya garisnya. Nah, tinggal kita hubungkan garisnya itu dari titik koordinat yang sudah ada. Nah, sini kita lihat lagi. Titik potong dari atau titik tempat ketemunya dua garis ini itu ada di sini ya. Berarti ada di sumbu X3, kemudian di sumbu Y-nya 2. Berarti himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yang persamaannya X dikurang Y sama dengan 1 dan 2X dikurang Y sama dengan 4, yaitu 3 negatif 2. X-nya 3, Y-nya negatif 2. Contoh tadi, semoga Ananda bisa lebih paham ya. Nah, silakan Ananda kerjakan latihan berikut. Ada 4 soal. Selamat mengerjakan. Dan kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu SPLDP itu adalah sistem persamaan linear yang memiliki dua variabel dengan bentuk umum AX tambah BY sama dengan C, kemudian ada PX tambah QY sama dengan R, di mana X dan Y itu merupakan variabel. Dan ada 4 metode penyelesaian SPLDP, salah satunya menggunakan metode grafik. Kemudian ada
metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita cuma membahas sampai dengan metode grafik. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan substitusi, eliminasi, gabungan, dan nanti kita juga akan membahas bagaimana sistem persamaan linear dan parabel dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.